bersangkutan itu di dalam penentuan ketuntasan belajarnya, ya ditakutnya jangan selalu berdasar kepada misalnya kelas 72 terus sebagai dasarnya. Dan bisa jadi KKM di mata pelajaran yang diajarkan untuk KD itu yang dia evaluasi, bisa jadi bukan 72 KKM-nya, bisa jadi di atasnya atau bisa jadi di bawahnya. Nah, itu yang kadang biasa terjadi. Ya. Artinya menjadi dasar di penetapan KKM sekolah sebagai acuan untuk tuntas tidak tuntasnya di dalam proses pembelajaran. Jadi itu kan beda fungsi ya. Karena KKM yang ditetapkan oleh madrasah buat fungsi untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Kalau yang dipegang, ya baik. Selanjutnya, tadi sudah digambarkan bahwa tenaga pendidik di MTS Rama sampaikan bahwa masih ada 1-2 orang yang mata pelajarannya tidak sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Kemudian dari segi kegiatan di Serama itu dalam kegiatan mengukur ekstrakurikuler dilakukan oleh bagian kurikulum sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi sebelumnya Pak, kalau kurang pas nanti ditanyakan kembali karena tadi pas sempat putus-putus. Ya. Jadi artinya ekstrakurikuler secara umum ini adalah kami lakukan di sore hari. Jadi tidak ada ekstrakurikuler di pagi hari, semua kegiatan ekstrakurikuler kami pusatkan di sore hari. Kalaupun berbicara secara teknis bahwa ekstrakurikuler kami di sini itu adalah masing-masing setiap bidang ekstrakurikuler itu punya penanggung jawab tersendiri, punya jam tersendiri dan punya jadwal tersendiri untuk masing-masing ekstrakurikuler. Kalau kita bicara spesifik sini kami memang itu yang bersifat kontinu itu seperti pramuka, kemudian adalah palang merah remaja, terus bimbingan bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, kemudian bimbingan kitab kuning, itu berlangsung secara kontinu tanpa putus. Itu contoh. Kemudian yang bersifat insidental seperti paskibraka, kemudian yang seperti KIR, karya ilmiah remaja, maupun yang bentuknya kayak mading, ya itu semuanya adalah bersifat insidental. Kalau yang kontinu itu adalah berkembangan memang yang kami sinkronkan dengan program pondok pesantren. Semuanya itu kontinu setiap hari. Makasih Pak, kasih. Itu dari segi teknis pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di MTS Rama sudah kita sampaikan. Berarti di setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler ada penanggung jawab tertentu. Berarti apakah di setiap penanggung jawab kegiatan tertentu dia juga sudah menyusun sejumlah programnya itu yang dia dilakukan. Ada seperti itu. Jadi kami misalnya pihak madrasah tidak jelas Pak. Halo. Ya, jadi Pak, untuk masing-masing ekstrakurikuler, masing-masing ada penanggung jawabnya dan itu adalah jadwal resmi sudah ada dari madrasah. Karena apa? Tapi mereka juga jika umpamakan seperti pramuka membentuk pasukan khusus atau tim khusus, memang membuat jadwal-jadwal tersendiri. Seperti saya seperti kitab kuning rutin seperti tiap hari, tapi ada momen lomba. Ya, maka penanggung jawabnya menambah jadwal atau membuat jadwal bimbingan itu lebih daripada biasanya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi ceritanya dari teknis pihak sekolah sudah membentuk tim-tim penanggung jawab dari seluruh kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya
setiap penanggung jawab itu juga sudah menyusun program apa yang akan dilakukan selama dalam 1 tahun. Betul. Oke, tentu berikut dari penanggung jawab itu tentu akan mendokumentasikan apa-apa yang sudah dia lakukan, kegiatan-kegiatannya dan hasil-hasil yang diperoleh. Dan itu kami sudah lihat di dalam data unggahan itu. Ya, sungguh sangat luar biasa. Jadi kami ini hanya mencocokkan ini kondisi-kondisi dengan penggalian secara wawancara. Halo. Halo Pak. Iya Pak. Baik. Ya, sudah bagus. Baik. Berkaitan dengan kurikulum, di dalam hal kepala sekolah melakukan supervisi, kadang kepala sekolah kan dibantu oleh tim untuk mensupervisi mungkin tentu jelas bagian kurikulum adalah bagian yang terhadap teman-teman guru. Ya, apakah Pak Presiden juga bagian dari diserahi tugas untuk melakukan supervisi di teman ya tim? Ya, baik. Jadi ya kami untuk supervisi Pak. Biasanya memang kami bentuk tim langsung oleh kepala masa sendiri bersama didampingi 2-3 orang guru sebagai pendamping, dan sesuai jadwal yang ada biasanya supervisi itu kalau tahun ajaran seperti ini kami mulai di awal September. Seperti kalau sekarang dimulai di awal September ini belum kita lakukan ini sebetulnya untuk September. Nah, kalau kita merujuk ke belakang, biasanya kita lakukan di awal September, kemudian untuk semester genap itu kami lakukan di supervisi itu, terus terang kami itu lebih banyak dilakukan oleh pengawas madrasah. Karena kepala sekolah sudah punya kerjaan sendiri, tapi kepala madrasah hampir setiap pengawas madrasah hampir dalam setiap minggu datang itu langsung mensupervisi di kelas. Walaupun mungkin tujuannya hanya mengecek keadaan kelas, tetapi modelnya sudah seperti langsung melakukan supervisi penilaian terhadap guru mata pelajaran. Saya kira begitu, Pak. Oh iya. Yang jelasnya pernah kita melakukan peran-peran mensupervisi teman. Iya. Nah, okay. Dari hasil supervisi yang kita lakukan itu, baik dari segi administrasi maupun dari segi proses pembelajaran, sisi mana yang menurut pemahaman Pak Presiden yang masih butuh penyempurnaan, baik dari sisi administrasinya maupun dari sisi proses. Kalau dari sisi administrasi, itu rata-rata adalah kesesuaian jam. Artinya mulai dari pembukaan, perkenalan itu sampai dengan pertemuan akhir itu, artinya boleh dikata itu adalah kekurangannya di situ karena biasanya kami dadak, jadi memang seorang guru mata pelajaran, khususnya guru mata pelajaran biasanya tidak kurang siap. Sehingga kami biasanya dadak seperti itu, hanya disampaikan minggu ini, tapi kami tidak menyampaikan guru mata pelajaran ini jam sekian. Nah, jadi kami hari memang minggu ini, tapi artinya kita masuk kelas secara acak. Nah, biasanya dari segi metode penerapan itu memang kurang di situ. Biasanya metode yang ada di RPP itu yang sudah disampaikan, umpamakan metode discovery learning, akan tetapi lebih banyak ada dalam bentuk metodenya adalah ceramah dan demonstrasi, tanya jawab. Jadi itu kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sistem penilaian langsung di dalam kelas itu masih agak kurang. Artinya ketika ada sesi tanya jawab antara peserta didik dengan guru itu, sisi penilaian langsung mulai dari sikap itu adalah masih kurang di sisi situ. Kemudian dari secara perangkat, memang yang rata-rata guru di sini alhamdulillah
itu dari kalau berbicara dokumen 2-nya masuk saya sudah 93% ke atas, itu sudah alhamdulillah sudah lengkap semua, karena masih ada yang kurang seperti tidak dicantumkannya di dalam kayak oleh kode etik guru, terus kemudian masih kurang juga guru yang mencatat ada dokumen jurnal tapi tidak diisi. Jurnal kelas tidak diisi, itu Pak kekurangan begitu yang biasa kami dapatkan, saya kira begitu Pak. Terus berkaitan dengan sistem penilaian di dalam proses pembelajaran, dalam artian misalnya pola-pola ada ulangan harian kan, misalnya sampai di ulangan tengah semester misalnya, sampai masuk di ulangan semester. Bagaimana mekanismenya itu, tahapannya penilaian guru-guru di MTS Rama ini? Ini kan pola-pola penilaian itu kan berjenjang dari ulangan harian, ulangan tengah semester misalnya, ulangan semester. Ya, bagaimana teknisnya itu? Oh ya, jadi alhamdulillah di sini kami sudah, kalau secara normal kami sudah lakukan mulai dari penilaian harian, kemudian ulangan per KD atau per KD yang digabung, kemudian ulangan tengah semester sampai dengan ulangan semester kami sudah lakukan semua. Termasuk di dalamnya adalah penugasan-penugasan kepada peserta didik, mulai penugasan langsung, terstruktur, maupun yang bersifatnya adalah seperti di luar kelas, seperti penugasan yang dalam bentuk portofolio, atau istilahnya kami di sini mungkin kurang populer kalau portofolio, lebih banyak kami menamakannya adalah tugas di asrama. Saya kira begitu Pak sementara anunya. Baik.